Jadi kali ini kita akan coba belajar gimana sih cara untuk mendeklarasikan routing ya, cara-caranya aja. Jadi kita nggak ngoding full ya. Jadi cara yang pertama adalah tentu yang kayak gini, cara default ya. Ya dengan cara root lalu nama metodenya get atau post itu lalu apapun itu. Misalnya get itu, ini nama routingnya apa? Misalnya gini ya. Saya pengen bikin PHP artisan make controller, namanya adalah developer controller ya gitu. Lalu di sini misalnya gini, developer lalu koma lalu ini nama controllernya apa, developer controller lalu class ya, titik dua class lalu nama metodenya apa, index. Nah kayak gini. Nah ini bisa ya, jangan lupa atasnya juga di ini ya, di apa, di use ya, use app http controller lalu developer controller. Nah kayak gini. Ini cara yang pertama ya. Cara yang lain adalah kalau kita pengen pakai invocable controller, misal gini. Saya pakai invocable controller, namanya adalah create developer controller lalu invocable. Invocable gini ya. Nah, di sini tinggal root misalnya post gitu, developer lalu gak usah pakai kurung, tinggal developer controller class. Ya, nama metodenya tadi apa ya? Create kalau nggak salah, create developer controller class. Nah jadi sama aja kayak gitu ya, use app http controller lalu gini gitu ya. Jadi kalau kita lihat di root list php artisan root list gitu, nah ada sekarang sekiranya dua endpoint yang kita deklarasikan tadi. Lalu gimana kalau kita pengen bikin satu root tapi dia udah include, create, read, delete, crud intinya ya. Jadi gampang. Misalnya kita bikin controller namanya adalah make controller, namanya adalah resource controller. Jadi misalnya ada controller namanya block controller. Nah tinggal pakai ini resource gitu. Nah jadi kalau kita lihat di dalam http block controller, nah ini udah di semua nih, index, create, store. Bedanya apa bang, create sama store? Nah create itu biasanya nampilin formnya aja, lalu store itu yang nyimpen ke DB gitu ya. Jadi di sini tinggal gini aja, root gitu, lalu resource, lalu namanya apa? Tadi block ya, lalu di sini tadi block controller ya, class gini. Nah kayak gini. Jadi saya coba lagi copy gini, lalu app use app controllernya saya tibain kayak gini. Nah jadi kalau kayak saya coba root list, nah ini muncul dia endpoint, beberapa endpoint di sini. Bentar ya, kayaknya ada yang salah nih. Block controller bener kan ya? Oh, lupa titik koma, maaf ya. Coba lagi. Nah, kita buatkan beberapa nih, ada block ini yang untuk ngambilnya, lalu store untuk nyimpan, lalu create untuk nampilin formnya, lalu show untuk ngelihat ya, lalu ini update, lalu destroy, lalu block edit ya. Yang ini tuh yang apa? Yang nampilin halaman editnya, lalu ini adalah yang nyimpen editnya gitu ya. Jangan lupa bedanya itu. Nah, gimana kalau saya punya dua resource gitu ya, PHP artisan, misalnya saya pengen bikin satu lagi resource lagi, PHP artisan make controller, namanya adalah user controller gitu ya, dan dia juga resource. Nah ini gampang banget ya, tinggal gini aja, resource gitu lalu user. Nah ini user controller gitu, class. Nah ini adalah cara yang masing-masing gitu, use app http controller lalu gini. Nah ini. Nah kalau misalnya kita mau digabung, ini bisa kayak gini, route itu lalu resources, pakai S ya, jangan lupa. Kok pakai S ya? Nanti batuk dong kalau pakai S. Nah ini lalu gini, lalu gini. Nah user tinggal gini aja. Nah jadi kalau kita lihat di root list PHP artisan root list gini. Nah bisa dilihat di sini ya. Nah ada user yang ini, lalu juga ada yang namanya block gitu ya. Jadi bisa kayak gini. Nah, gimana kalau ternyata bang saya tuh pengennya API aja bang, soalnya kan kalau API nggak perlu yang namanya ini ya, halaman edit, halaman
create juga nggak perlu gitu ya. Ini caranya bisa pakai yang namanya adalah resource, API resource ya. Jadi misalnya saya copy yang ini bawah, lalu di sini bilang API resource gitu. Nah, gini aja. Jadi kalau kita coba route list gitu, nah lihat blok nyimpen, ini ngambil, ini show, ini put dan delete. Jadi nggak ada halaman untuk nampilin halaman create, nggak juga ada root untuk nampilin halaman update. Gimana kalau ternyata satu pengennya yang delete ini gak mau bang saya pakai yang delete gitu ya. Delete-nya saya bisa ignore nggak? Bisa. Jadi bisa pakai yang namanya accept ini. Accept yang namanya destroy. Nah, jadi kalau kita lihat lagi di sini root list akan kayak gini. Nggak ada kan yang destroy. Kalau misalnya saya cuma pengen yang store aja gitu ya, tinggal aja store gini. Yang namanya only gitu. Only. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini blok ini lihat. Nah, sekarang hanya yang store aja. Nah, ini bisa kayak gini ya. Atau kalau misalnya mau lebih dari 2 gitu, misalnya pengen index, store sama show gitu. Nah, ini bisa juga pakai array. Jadi kalau kita lihat di sini bisa dilihat ya. 3 ini muncul sekarang. Gimana kalau saya tuh ada kasus kayak gini, Bang. Misalnya kasusnya adalah PHP artisan make controller, namanya adalah block comment controller gitu. Ini kan nested ya, ada bloknya lalu comment gitu ya. Resource gitu. Nah, ini kasusnya agak unik dia. Jadi gampang kalau mau bikin nested kayak gini. Tadi apa namanya? Block comment ya. Nah, ini tinggal pakai kayak gini. Route juga, lalu resource, boleh pakai API resource atau resource kalau mau bikin API ya. Lalu gini, block.comment gitu ya. Lalu misalnya namanya tadi apa? Block comment controller. Jadi kalau kita lihat di sini PHP artisan route list gitu. Nah, muncul kayak gini. Jadi blok, lalu nama bloknya apa, lalu komen, blok nama bloknya apa, komen. Nah, gini ya. Nah, tapi kalau dilihat-lihat di sini ya teman-teman, ada beberapa info ini sebetulnya kayak delete ini nggak perlu sebetulnya bloknya ya, cukup perlu komennya aja. Nah, ini bisa pakai yang namanya shallow ya. Jadi shallow. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat lagi di sini, ini lihat. Wah, sekarang yang get ini cukup pakai komen. Tapi kalau yang untuk ini yang index ini perlu bloknya. Nah, ya kan? Ketika post juga perlu bloknya, ketika create juga perlu bloknya. Ini halamannya ya. Tapi kalau misalnya API gimana ya? API juga sama ya. API tinggal gini aja. Jadi akan sama sebetulnya. Dia ininya, behaviornya. Nah, ini tuh. Nggak ada yang halaman create-nya nggak ada. Nah, kayak gini ya. Lalu cara yang terakhir itu ada yang namanya singleton resource ya. Jadi itu nggak ada create-nya. Jadi adanya edit aja, edit sama show ya. Jadi ini juga jarang saya pakai ya. Misalnya gini, saya pengen bikin satu controller artisan make controller, namanya adalah profile controller singleton. Nah, ini. Jadi tinggal gini aja, route singleton, namanya adalah profile, lalu tadi apa, profile controller class kayak gini. Jadi ini saya coba taruh di atas http ini set ini saya coba tiban aja. Jadi kalau saya coba PHP artisan route list, nah profile ini cuman ada get profile yang show-nya ya, lalu update, lalu edit. Kalau teman-teman lihat di sini nggak ada yang namanya ini nantinya, nggak ada parameter ID nanti, karena parameter ID itu ya disimpan di session misalnya gitu ya.